Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Selvi Nuryasari dan teman-teman mahasiswa IAIN Metro jurusan Perbankan Syariah yang saya cintai. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Angelika Rusmala Putri dari jurusan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil presentasi yang saya buat dengan tema jenis-jenis organisasi. Dari candra pandang inilah kemudian saya sebagai penulis menuliskan dua pertanyaan. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis organisasi. Dan yang kedua, apa sih tujuan didirikannya organisasi? Nah, mengapa di sini saya menuliskan dua pertanyaan itu? Agar kita mengetahui jenis-jenis organisasi terbagi menjadi berapa dan tujuan didirikannya organisasi itu. Nah, jenis-jenis organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Di sini saya akan menjelaskan organisasi formal. Organisasi formal itu adalah suatu organisasi dia memiliki strukturnya yang jelas, tugas yang jelas, serta tujuannya yang ditetapkan itu secara jelas. Atau organisasi yang memiliki struktur bisa juga disebut bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya itu secara jelas disusun. Organisasi formal dia harus memiliki tujuan atau sasaran. Tujuan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibuatnya. Nah, struktur organisasi atau desain organisasi itu dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi itu menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, ataupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran atau ukuran satuan kerja. Struktur organisasi formal itu yang digunakan untuk merancang hubungan antara fungsi-fungsi atau unit-unit, kedudukan, dan posisi orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Pada struktur organisasi formal ini tergambarkan masalah pekerjaan yang diamanahkan pada tiap individu atau setiap departemen atau bagian. Organisasi formal ini memiliki keterbatasan yang salah satu banyak manfaat baik lingkungan internal maupun dia lingkungan eksternal, namun memiliki beberapa kekurangan juga. Batasan dari organisasi formal ini secara umum adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, fleksibilitas terbatas. Nah, yang kedua, prosesnya yang lambat. Yang ketiga itu hambatan komunikasi. Dan yang keempat, kualitas keputusan. Yang kelima, kelambatan dalam deteksi dan penanganan masalah. Dan yang kedua ada organisasi informal. Organisasi informal itu adalah
struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Organisasi informal ini adalah gabungan dari perilaku, interaksi, norma, hubungan pribadi, dan profesional melalui di mana pekerjaan itu dilakukan. Dan hubungan dibangun di antara orang-orang yang memiliki afiliasi organisasi atau kelompok afiliasi yang sama. Organisasi informal itu dia berkembang secara organik dan spontan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan kerja dan dinamika sosial yang kompleks dari para anggotanya. Organisasi informal juga memiliki beberapa permasalahan, yaitu yang pertama ada tidak adaptif terhadap perubahan, dan yang kedua itu konflik peran, yang ketiga rumor, keempat kesesuaian, kelima disiplin yang lemah, 6 politik kekuasaan. Di sini ada perbandingan organisasi formal dan informal. Organisasi itu adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ada 2 jenis struktur organisasi, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Suatu organisasi dikatakan sebagai organisasi formal ketika 2 atau lebih dari 2 orang bersatu untuk mencapai tujuan bersama, dan mereka itu mengikuti hubungan formal, aturan, dan kebijakan ditetapkan untuk kepatuhan, dan ada sistem otoritas. Sementara itu, selain organisasi formal, ada organisasi informal yang dibentuk di bawah organisasi formal sebagai sistem hubungan sosial yang muncul ketika orang-orang dalam suatu organisasi itu bertemu, berinteraksi, dan bergaul satu sama lain. Kesimpulan dari organisasi formal dan organisasi informal itu adalah 2 etnis organisasi yang berbeda dan tidak setara kedudukannya, di mana organisasi informal itu lebih bersifat independen dan dia terbuka. Organisasi formal dia lebih kepada organisasi yang mengedepankan legalitas, aturan, dan prosedur yang mengikuti serta bersifat hierarkis. Sedangkan organisasi informal itu dia lebih kepada sebuah organisasi yang mengedepankan pada kesamaan, kesetaraan, dan interaksi hubungan sosial yang setara. Di sini keberadaan organisasi informal kebanyakan terbentuk sebagai sebuah efek limpahan atau spillover dari keberadaan organisasi formal, di mana para anggota yang tergabung dalam organisasi formal dia perlu membentuk sebuah kelompok yang memiliki persamaan persepsi, hobi, kondisi sosial, psikologis, dan hubungan pribadi yang sama atau serupa. Nah, organisasi informal dan formal itu dia memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Meskipun berbeda pada 2 etnis organisasi yang berbeda, organisasi formal itu membutuhkan keberadaan organisasi informal agar bisa mendapatkan masukan mengenai performa kinerja. Sedangkan organisasi informal itu dia mendapatkan timbal balik dari tersampainya aspirasi dan dia mampu memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi formal itu. Nah, interaksi antara organisasi formal dan informal itu memiliki implikasi penting bagi kepemimpinan organisasi manapun, baik pada tahap desain dan dalam koordinasi kegiatan organisasi sehari-hari. Ini karena kemampuan untuk dia merancang organisasi formal dan memanipulasinya secara teratur untuk mencapai tujuan yang ditentukan
tergantung pada jenis organisasi dan sifat kegiatan yang dikoordinasikan, serta pada keterampilan eksekutif atau badan yang menjalankan organisasi itu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis tujuan organisasi. Di sini ada beberapa tujuan yang biasanya menjadi pedoman atau arahan dari hampir semua organisasi. Jenis-jenis tujuan yang dimaksud itu bisa berupa finansial ataupun sosial. Nah, yang pertama itu dia ada profitabilitas. Profitabilitas yaitu dia kemampuan semua organisasi untuk beroperasi dalam jangka panjang, bergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak. Perusahaan yang dimanajemeni secara baik, dia mempunyai sasaran laba tertentu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk laba per saham atau earning per share atau laba atas saham, return on equity. Organisasi yang memiliki pertumbuhan profitabilitas yang baik akan semakin dia mudah menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Nah, yang kedua itu ada produktivitas. Produktivitas yaitu para manajer dia terus-menerus berusaha meningkatkan produktivitas sistem mereka. Nah, organisasi yang dapat meningkatkan hubungan masukan atau keluaran biasanya meningkatkan profitabilitas. Jadi, organisasi itu hampir selalu merumuskan sasaran untuk produktivitas. Tujuan produktivitas itu yang umum digunakan adalah jumlah produk yang dihasilkan atau jumlah layanan yang diberikan per unit atau masukan. Tetapi ada kalanya produktivitas dinyatakan dalam bentuk penurunan biaya yang diharapkan. Sebagai contoh, tujuan ditetapkan untuk mengurangi jumlah produk rusak, untuk mengurangi jumlah keluhan konsumen, atau untuk menekan jam lembur. Nah, yang ketiga itu ada posisi bersaing. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah dominasi relatif di pasar. Organisasi yang besar itu biasanya dia menetapkan suatu tujuan yang menyangkut posisi bersaingnya. Seringkali dengan dia menggunakan penjualan total atau bagian pasar sebagai ukuran posisi bersaing mereka. Suatu tujuan yang menyangkut posisi bersaing itu mungkin dia menunjukkan prioritas jangka panjang organisasi. Misalnya, organisasi menetapkan tujuan 2 tahun yang akan datang, menepati posisi ketiga dalam pasar sejenis. Yang keempat ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan yang dimaksud adalah para manajer, yakni bahwa produktivitas terkait dengan loyalitas karyawan dan dengan perhatian manajemen itu terhadap kesejahteraan karyawannya. Oleh karena itu, organisasi menetapkan tujuan untuk meningkatkan hubungan dengan karyawannya. Beberapa hasil dari tujuan seperti ini adalah program keselamatan kerja, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, dan sense of balancing karyawan terhadap organisasi. Nah, yang kelima ada kepemimpinan teknologi. Kepemimpinan teknologi itu adalah organisasi itu harus memutuskan apakah akan memimpin pasar atau mengikuti pasar. Jika organisasi ingin memimpin pasar, maka organisasi itu harus dia melakukan perubahan dan inovasi produk dan memerlukan dukungan teknologi yang baik. Jika produk harus diubah atau dimodifikasi, maka organisasi mutlak harus mengembangkan teknologinya. Dan jika organisasi masih tetap menginginkan pasar, maka organisasi harus mempunyai kemampuan menyesuaikan dengan teknologi barunya. Teknologi yang lebih baru umumnya itu akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi.
Di samping itu, teknologi baru akan dapat menghasilkan produk yang semakin berkualitas dan menarik. Dan yang keenam, ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu adalah organisasi menyadari tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Sesungguhnya, banyak organisasi yang berusaha lebih daripada yang dituntut oleh pemerintah. Organisasi itu tidak hanya berupaya mengembangkan reputasi dalam hal produk atau jasa yang harganya wajar, melainkan juga memantapkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Misalnya, mereka menetapkan tujuan untuk menyediakan dana bagi kegiatan sosial dan kependidikan, ikut berpartisipasi dalam meningkatkan prestasi olahraga, dan upaya pemberantasan kemiskinan. Di sini pemahaman tentang tujuan organisasi itu dia sangat beraneka ragam. Hal itu disebabkan adanya latar belakang dan cara pandang yang berbeda-beda. William F. Gluck memberikan definisi bahwa tujuan adalah hasil akhir yang dicari atau dicapai organisasi dengan kemampuan dan aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan Philip Kotler dan Paul N. Bloom memahami tujuan sebagai suatu sasaran organisasi yang dibuat khusus sehubungan dengan besarnya waktu dan siapa yang bertanggung jawab. Pengertian yang sama juga diberikan oleh Sukanto Reksohadiprodjo. Tujuan diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai serta diinginkan untuk dicapai. Dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Namun, masih banyak pembaca yang menggunakan istilah-istilah seperti misi, strategi, kebijakan, dan taktik dalam pengertian yang sama. Pada prinsipnya, istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Sesuatu yang ingin dicapai organisasi itu disebut sebagai tujuan, sedangkan strategi diartikan sebagai sebuah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Taktik adalah sarana operasi bagi pelaksanaan sebuah strategi. Peranan dari penetapan tujuan organisasi itu dapat memberikan beberapa fungsi sekaligus manfaat yang besar bagi organisasi secara keseluruhan. Pertama, tujuan dapat berfungsi sebagai landasan operasional bagi kegiatan organisasi. Yang kedua itu berfungsi sebagai tolak ukur atau pedoman dalam menilai keberhasilan pelaksanaan organisasi. Sedangkan manfaat-manfaat yang diperoleh dari penetapan tujuan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membantu memperkenalkan atau menonjolkan eksistensi organisasi di mata pemerintah, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, membantu koordinasi dan pembuatan keputusan. Ketiga, membantu penilaian keberhasilan organisasi. Keempat, memisahkan proses perumusan dan implementasi strategi organisasi. 5. Mendorong para pelaksana untuk berusaha keras agar tujuan tercapai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau memberikan informasi untuk sahabat-sahabati yang ingin melanjutkan perguruan tinggi. Yuk gabung di kampus kami, yaitu di IAIN Metro. Dan jangan sampai ketinggalan informasi pendaftarannya ya sahabat-sahabat. Bye-bye.
Kami tunggu di kampus kami, IAIN Metro.